Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfionita Kartini, dosen program studi Statistika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Bidang keilmuan saya adalah pemodelan statistik. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya selalu konsisten menggunakan topik penelitian terkait pemodelan statistik. Riwayat penelitian saya bisa dilihat di profil Google Scholar dan Sinta. Salah satu mata kuliah yang menjadi dasar dalam pemodelan statistik adalah analisis regresi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dalam mata kuliah analisis regresi yang berbobot 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa di semester 2. Sebelum menjelaskan tentang hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah analisis regresi ini. Mata kuliah analisis regresi merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa statistika yang membahas tentang arti dan kegunaan regresi secara umum, regresi linear sederhana, ukuran-ukuran ketepatan model, memilih transformasi, pendekatan matrik terhadap regresi linear. Mata kuliah ini juga membahas tentang regresi linear berganda, model regresi polinomial, dan regresi dengan variabel indikator. Pengambilan mata kuliah analisis regresi ini mempunyai prasyarat, yaitu mahasiswa sebelumnya sudah harus lulus mata kuliah pengantar metode statistika. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah analisis regresi ini, mahasiswa akan mampu: yang pertama, mampu membuat model regresi. Yang kedua, mampu merancang pemrograman dalam analisis regresi. Yang ketiga, mampu menyusun hasil kajian analisis regresi dalam bentuk laporan. Yang keempat, mampu melakukan analisis data dan interpretasi dalam analisis regresi. Dan yang kelima, mampu mengambil keputusan yang tepat atas berbagai metode regresi yang akan digunakan. Agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diajak untuk membahas topik-topik yang akan dilakukan dalam 14 pertemuan. Topik-topik tersebut adalah: yang pertama, tentang pengantar analisis regresi; yang kedua, regresi linear sederhana; yang ketiga, estimasi parameter dan analisis variansi; yang keempat, inferensi dalam analisis regresi; yang kelima, ukuran-ukuran ketepatan model; yang keenam, penggunaan matrik dalam regresi linear sederhana; yang ketujuh, regresi linear berganda; yang kedelapan, regresi polinomial; kesembilan, regresi dengan variabel dummy atau variabel indikator; yang ke-10, pemilihan regresi dalam regresi linear berganda; yang ke-11, teknik pengolahan data untuk menyusun model regresi linear sederhana dan berganda dengan software R; dan yang ke-12, pemilihan variabel dalam regresi linear berganda menggunakan software R. Di setiap pertemuan, saya menjadwalkan 3 kali 50 menit perkuliahan, 3 kali 60 menit belajar mandiri yang saya berikan baik sebelum perkuliahan, kemudian 3 kali 60 menit tugas terstruktur yang saya berikan di akhir perkuliahan yang bisa berupa latihan-latihan maupun tugas-tugas. Nah, referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan diantaranya ada Draper and Smith dengan judul Analisis Regresi Terapan, kemudian Kuttner dengan judul Applied Linear Regression Model, kemudian bukunya Montgomery, Introduction to Linear Regression Analysis, kemudian Sembiring, Analisis Regresi, dan Eisen, Regression Analysis. Selain itu, dalam perkuliahan saya juga menggunakan referensi berupa artikel-artikel penelitian dari jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Dalam mengampu mata kuliah analisis regresi ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi di setiap pertemuan, di antaranya self-directed learning, discovery learning, dan juga active learning.
Di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kontrak belajar dan sistem penilaian yang saya gunakan sebagai rambu-rambu pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Di awal perkuliahan, saya juga menunjukkan RPS kepada mahasiswa supaya bisa dijadikan pedoman dalam belajar dan target yang harus dicapai dalam 1 semester. Di awal pertemuan setiap perkuliahan, saya selalu review materi yang telah didapatkan pada pertemuan sebelumnya dengan cara memberikan pertanyaan ataupun dengan memberikan pretest. Dalam setiap pertemuan, saya juga selalu menjelaskan materi kepada mahasiswa, baik itu di awal pertemuan, di tengah-tengah pertemuan, maupun di akhir pertemuan ketika mahasiswa selesai melakukan presentasi. Guna menilai capaian kompetensi mahasiswa, saya menggunakan evaluasi yang terdiri atas 2 kali kuis, UTS, dan juga UAS. Di mana selain itu, saya juga memperhitungkan kehadiran mahasiswa di setiap perkuliahan dan juga keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Sehingga bobot penilaian dalam mata kuliah analisis regresi ini terdiri atas kehadiran 10%, keaktifan 15%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Bobot ini bersifat tidak baku, artinya bisa berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kesepakatan dengan mahasiswa dan kondisi kelas, serta tidak melenceng dari buku pedoman akademik dari universitas. Hal ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan. Dalam mendukung kurikulum tersebut, saya juga mengarahkan kepada mahasiswa untuk mengikuti webinar-webinar untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah analisis regresi di pertemuan 9 tentang regresi linier berganda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Doa silakan. Hari ini materi kita adalah regresi linier berganda, gitu ya. Nah, regresi linier berganda di sini ada hubungannya dengan materi-materi kita yang sebelumnya, gitu ya. Sambil review, mungkin saya mau menanyakan dulu jenis-jenis dari regresi, yang sudah kita pelajari kemarin, yang kalian masih ingat. Jenis-jenis regresi itu apa? Regresi linier sederhana. Oke, regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana itu digunakan untuk apa? Nilai-nilai yang dipengaruhi oleh satu variabel.
untuk regresi linear sederhana belum menggunakan apa? Menggunakan apa? Jadi kalau regresi linear sederhana itu estimasi atau pendugaan parameter modelnya menggunakan OLS gitu ya, ordinary least square. Kalau di sini untuk proses pendugaan atau estimasi dengan regresi linear sederhana itu bisa menggunakan least square sama maksimum likelihood gitu ya. Nah, di sini kalau proses pendugaan atau estimasi menggunakan least square ini caranya yaitu dengan mencari jumlah kuadrat error terkecil, minimumkan error. Nah, di sini untuk least square ini jenis-jenisnya ada OLS, ordinary least square, ada GLS, sama ada ILS. Itu. Nah, salah satu jenis dari estimasi least square dengan menggunakan least square, salah satunya adalah OLS yang kita gunakan untuk estimasi parameter pada regresi linear sederhana yang kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian untuk estimasi parameter yang kedua bisa menggunakan maksimum likelihood. Maksimum likelihood di sini caranya yaitu dengan memaksimumkan peluang munculnya observasi. Atau kalau secara teknis proses ini itu akan melibatkan densitas atau fungsi kepadatan peluang itu dengan menggunakan maksimum likelihood. Seperti itu. Nah, kemudian dalam regresi linear sederhana ini juga ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi untuk sebelum kita menyatakan bahwa model regresi linear sederhana kita itu layak atau tidak, itu harus memenuhi asumsi. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linear sederhana itu apa saja? Normalitas, autokorelasi, spesifitas, dan juga multikolinialitas. Oke, satu-satu. Mungkin Mbak Putri. Normalitas, Apa saja selain normalitas? autokorelasi, multikolinialitas. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan asumsi dalam regresi linear sederhana. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Di sini ada asumsi penting dari model regresi linear sederhana. Ya. Yang pertama, modelnya itu adalah keubah terikat yang merupakan fungsi linear dari sejumlah keubah bebas X1, X2 sampai Xn. Jadi asumsi yang pertama itu fungsinya harus linear, sama seperti regresi linear sederhana gitu ya. Syarat atau asumsi yang pertama yang harus dipenuhi harus mempunyai fungsi yang linear. Apabila fungsinya tidak linear, berarti kita tidak bisa menggunakan baik itu regresi linear sederhana maupun sederhana. Ya. Ada jenis regresi yang lain yaitu regresi non linear. Kemudian asumsi yang kedua E itu sama dengan 0. Ini berarti rata-rata dari errornya itu sama dengan 0. Gitu ya. Di sini artinya model yang digunakan dapat secara tepat menggambarkan rata-rata variabel endogen dalam tiap observasi. Nah, untuk asumsi yang kedua inilah yang disebut dengan asumsi normalitas. Yang ketiga, asumsi yang harus dipenuhi yaitu kovarian antara UI dan UJ, berarti kovarian antara residual ke I dan residual ke J itu sama dengan 0, di mana I-nya ini tidak boleh sama dengan J. Nah, ini berarti bahwa tidak ada masalah dengan autokorelasi, yang artinya bahwa residual di satu observasi itu tidak ada korelasi dengan residual di observasi yang lain. Gitu ya. Itu adalah asumsi yang ketiga. Atau dalam biasanya asumsi ini dikenal dengan autokorelasi. Yang keempat, varian UI, di mana pada masing-masing variabel
yang keenam itu tidak ada kesalahan spesifikasi model pada model regresi. Nah, itu adalah asumsi penting dari model regresi linear ganda. Nah, jadi asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi tadi ada regresi berganda ya, ada 4 gitu ya. Normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterogenesis. Pertanyaannya, apabila kita sudah mendeteksi ternyata ada kasus multikolinearitas maupun heterogenesitas, kita sudah mencoba untuk menanggulangi. Nah, ternyata setelah kita tanggulangi masih ada kasus multikolinearitas dan heterogenesitas. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan? Sementara dalam regresi linear ganda ini asumsinya harus terpenuhi. Nah, di sini setelah kita uji dan setelah kita lakukan penanggulangan, ternyata masih ada kasusnya. Langkahnya bagaimana? Sudah dicoba untuk dihilangkan. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, sudah ditanggulangi, variabelnya sudah dihilangkan, kemudian sudah mencoba untuk menambah data, ya ternyata masih ada kasus multikolinearitas dan heterogenesitas. Jadi gini, kenapa sih asumsi dalam regresi linear ganda itu harus terpenuhi gitu ya? Supaya ini, jadi asumsi ini pada dasarnya akan menjamin hasil estimasi parameternya itu menjadi efisien, tidak bias dan konsisten seperti itu. Kemudian apabila asumsi itu terpenuhi, maka metode pendugaan parameter modelnya itu nanti bisa menggunakan OLS seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menduga parameter model bisa menggunakan OLS, bisa menggunakan maksimum likelihood gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau asumsinya tidak terpenuhi? Kalau asumsinya tidak terpenuhi, berarti menggunakan pendugaan parameter yang lain gitu ya, tidak bisa menggunakan OLS ini seperti itu. Nah, jadi tadi langkah regresi yang pertama kita estimasi parameter dulu. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu melakukan pengujian estimasi parameter. Pengujian estimasi parameter itu ada 2 ya. Pengujian estimasi parameter itu nanti ada 2, yaitu secara parsial dan secara simultan. Ya, sama halnya seperti pada regresi linear sederhana kemarin. Kalau secara simultan berarti secara bersama-sama, ya secara bersama-sama dengan menggunakan uji F. Kalau secara parsial berarti secara sendiri-sendiri pengujiannya, seperti itu dengan menggunakan uji T. Untuk langkah pengujiannya sama, menentukan hipotesis, menentukan statistik uji, menentukan daerah kritis, menentukan kriteria pengujian hipotesis, melakukan uji statistik, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan estimasi parameter, maka berikutnya setelah melakukan pengujian signifikansi parameter, maka berikutnya apa? Kalau dalam pengujian secara simultan ini didapatkan H0-nya apa sih dalam pengujian simultan ini? H0-nya apa? Independen dan variabel independen mempengaruhi secara bersama-sama. Mempengaruhi atau tidak?
dikerjakan. Kemudian nanti dicoba untuk disamakan hasilnya dengan unit tes, apakah sama atau tidak, seperti itu ya. Baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk regresi linear berganda ini? Sebelum saya tutup dengan tugas, gitu ya. Jadi di sini ada kasus, tugasnya ini ya, ada kasus yaitu diambil samaran dari sebanyak 12 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika dan nilai 2 tes, yaitu tes kemampuan geometrik dan kemampuan aljabar. Datanya seperti ini. Tentukan persamaan regresi linear dan interpretasi. Untuk menentukan bagaimana persamaan regresi linear ini kan kita harus mencari nilai dari B0, B1, B2 seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan B0, B1, B2 baru kita bisa menentukan persamaan regresinya. Ya kan, regresinya kan Y sama dengan A plus B0, X1 plus A sama dengan Y sama dengan A plus B0 X1 plus B1 X2 seperti itu. Berarti kita harus mencari nilai A, mencari nilai B0, mencari nilai B1 seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresi, kemudian kita uji parameter secara simultan maupun secara parsial. Kemudian baru kita bisa menginterpretasikan setelah ternyata variabel X1 dan X2 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel seperti itu. Atau selain itu kita juga harus menguji asumsi yang harus terpenuhi dalam regresi linear berganda itu tadi. Jadi tugasnya itu ya, ingin mencari persamaan regresi linear bergandanya sekaligus diuji menggunakan uji parsial maupun uji simultan, kemudian diuji asumsi, gitu ya. Apakah ini memenuhi asumsi atau tidak? Apabila tidak memenuhi asumsi, dicoba untuk menanggulangi, seperti itu, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video singkat cuplikan pembelajaran mata kuliah analisis regresi tentang regresi linear berganda. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.